Halo, kita mulai lagi cerita karena kemarin gua habis liburan ya. Eh, di cerita kali ini gua kerja di pabrik sepatu Sukabumi di tahun 2010. Nah, tapi di cerita pabrik sepatu ini gua punya dua cerita. Yang satu adalah cerita gua, pengalaman gua di dalam pabrik ya. Yang satu lagi pengalaman gua di kos-kosan. Karena gua pindah berapa kos dan itu ada berapa kejadian di tempat kos. Sampai yang terakhir lah agak lumayan ya kosan gue yang terakhir. Tapi dua-duanya seru banget karena pengalamannya berbeda ya. Pengalamannya berbeda di dalam pabrik sama di tempat kos-kosan itu berbeda lah ceritanya, pengalamannya. Kita mulai dari yang pabrik ya, karena ini agak panjang, nantinya agak panjang ceritanya, mungkin gua akan bagi berapa bagian ya, berapa part nih gitu. Tahun 2010 gua kerja di pabrik sepatu Sukabumi. Kalau yang tahu tempatnya nggak usah disebutin nama pabriknya ya, please banget deh. Karena yang gua tahu pabriknya masih berjalan sampai sekarang dan masih ada kejadian-kejadian di sana sampai sekarang tuh. Jadi kalau bagi yang tahu pabrik ini di mana, apa namanya, please saya mohon tolong di keep, nggak usah tulis di komentar nama pabriknya apa, di daerah mana. Ya udah cukup tahu di Sukabumi aja karena emang cuma satu-satunya yang terbesar, pabrik sepatu yang terbesar di situ ya. Tahun 2010 gue masuk di pabrik sepatu itu. Selama seminggu pertama itu kita pengenalan, ada eh, pokoknya kita di dalam ruangan dulu gitu kan, selama berapa lama, hampir semingguan, sekitar 5 harian gitu. Terus setelah kepilih gue di bagian mana, gue masuk ke bagian produksi. Bagian produksi gue itu bagian tolasting. Tolasting itu bikin em, sepatu, bagian depan sepatu ya, atasnya sepatu tuh buat nutupin kaki ya, bikin kayak gitu. Nah, gua pertama latihan itu di gedung A. Gedung A karena di pabrik sepatu ini bikin berapa merek sepatu terkenal. Nah, gua masuk di gedung A ya. Di gedung A ini hari pertama gua latihan, gua training, nggak ada masalah gitu, it's okay lah, jalan lancar. Di hari kedua nggak ada masalah. Nah, pas masuk hari ketiga, baru sekitar jam 10, jam setengah 11 siang, tahu-tahu di bagian sewing alias bagian ngejahit, ngejahit ini upper, ada yang teriak. Pertama satu, wah gitu kan, perempuan tuh pada teriak. Nggak lama ada lagi, terus ada lagi, ada tiga. Terus aku nanya nih sama senior kan, kenapa itu teh, kata aku gitu kan, itu kenapa teh pada teriak-teriak gitu. Ah biasa di sini mah, kata gitu, udah biasa di sini mah, kayak gitu-gitu sih, udah nggak aneh, teriak-teriak biasa gitu, kesurupan katanya. Kalau di sini mah sering kesurupan, kata gitu. Tapi ya nggak banyak sih, paling banyak ya paling juga 5 orang atau 10 orang paling banyak gitu, tapi jarang katanya. Udah 2 minggu di tempat training di gedung A, akhirnya gua sama temen gua kan berdua di situ, yang bagian tolasting berdua, pindah masuk ke gedung C. Nah, di gedung C ini eh gua nggak langsung dapet apa tim sendiri, enggak, gua masuk lagi ke tim lain. Gua latihan lagi di situ selama sekitar semingguan lebih lah, hampir 2 minggu juga di situ. Baru gua dikasih ada tim sendiri. Nah, mulai di tim sendiri ini itu artinya kita udah gua tuh udah hampir sebulan ya kerja di situ artinya. Cuman ada kejadian yang tadi aja. Nah, eh jalan itu di
gedung C itu gue suka, emang ada teriak, ada yang suka kesurupan juga, tapi seringnya di kamar mandi. Di kamar mandi. Jadi kalau pas pas timnya gua itu, grupnya gua itu agak berhadapan lah, berhadapan dengan kamar mandi, adep-adepan sama kamar mandi gitu ya. Walaupun jaraknya tuh dari tempat gua ke kamar mandi itu jaraknya sekitar 20 20 meter, 30 meteran lah jaraknya ya. Gitu jauhnya. Tapi adep-adepan. Nah, kalau nggak di kamar mandi, itu biasanya di grup 1 sampai 3. Di grup 1 sampai 3. Karena ini yang punyanya orang Cina, mereka nggak percaya angka 4. Mereka nggak suka angka 4. Gitu loh. Jadi mereka cuman apa namanya, 4-nya diilangin gitu ya. Nggak ada. Jadi 1, 2, 3, 5, 6. Nah, kebenaran gua di grup 6. Yang grupnya gua tuh. Bulan kedua masih kayak gitu-gitu aja, sekali-sekali yang kesurupan segala macem. Terus di 2 bulan setengah gua naik jadi pengawas. Gua mulai namanya jadi pengawas, otomatis gua mondar-mandir ke sana sini. Teman-teman, teh kurang ini, nggak ada barangnya, teh ini nggak ada, teh ini nggak ada, teh ini nggak ada. Akhirnya gua ke sana sini kan. Nah, itu karena gua ntar keluar gedung, ntar gua kemana, ntar gua ke gudang gitu kan, ntar gua ke HRD dan segala macam tetek bengek. Itu sering banget gua lihat makhluk-makhluk lah ya. Namanya gua dari kecil kan di part 1 udah gua bilang ya, gua itu ada keturunan gitu ya. Gua ilmunya bukan ilmu boleh belajar, bukan boleh nyari, tapi gua keturunan. Itu banyak banget gitu loh. Sampai ada yang gua lihat itu kayak kelelawar lagi tidur. Kalau kelelawar lagi tidur kan kayak kantong begitu ya, nutupin ya. Itu banyak banget di gudang. Gudangnya itu kan di atasnya gue gitu kan, di lantai 2 di atasnya gua. Setengah gedung C lah, setengah gedung C. Jadi gue bisa lihat ke atas. Itu tingginya sekitar 3 meteran lah. 3 meter 4 meteran kayak begitu. Banyak banget di situ tuh, banyak banget. Terus gua juga pernah yang namanya lagi cuci tangan di kamar mandi. Gua lagi cuci tangan di kamar mandi habis kencing itu. Kan kalau kamar mandi itu kan pintu pasti lorong dong, ya kan? Ada jalannya lorong begitu kan buat masuk ke pintu-pintu kamar mandi. Nah, kebenaran gue cuci tangan ini sejajar sama lorong ini, dan gue sendirian di kamar mandi. Itu gue pengen keluar, rasanya kayak ada yang liatin di ujung lorong tuh di belakang gue. Gue kan ngebelakangin jadinya kan cuci tangan. Cuman dibilangnya tuh, ayo balik, balik, balik badan, lihat sini, lihat sini. Gue bilang nggak mau, gue nggak mau ngeliat lu. Gue kalau ngeliat lu pasti gue kenapa-napa, gue nggak mau, kata gue gitu kan. Nggak lama ya, maksudnya adalah sekitar 3 menit 5 menitan gue cuci tangan aja terus ya, gue diem. Ada perempuan lewat nih masuk ke kamar mandi, set, artinya kan keputus dong gue, ya kan, keputus gue nih sama makhluk yang di belakang tadi. Nah, itu cewek masuk di sekitar pintu kamar mandi yang ketiga. Gue buru-buru kabur, dari kamar mandi. Gue keluar kamar mandi, ada perempuan lagi masuk. Gak lama itu perempuan yang pertama masuk kamar mandi, keluar ngejerit langsung itu kesurupan di kamar mandi. Itu dua-duanya langsung kesurupan kayak apaan tahu. Kata gua tuh, alhamdulillah gua tadi nggak ini ya, nggak mau nengok ke belakang. Kata gua tuh, gua nggak mau pokoknya nengok ke belakang, gua nggak mau ngeliat lu, kalau nggak gua yang kena. Oke, karena ini udah 10 menit, kita sambung lagi ke yang berikutnya nanti, ke part 2 nya ya.